Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Salah satu bagian yang kalian mention ke TikTokku di Anjasa Asmara terkait dengan rekaman pada saat Wawa ini lagi ngobrol dengan tim kuasa hukumnya Agus. Kesannya kayaknya biasa-biasa aja, tapi di sini kenapa ya? Kok Wawa terkesan kayak marah-marah, kayak emosional lah, kayak kesel gitu. Terkait dengan pertanyaan salah satu timnya Alvin Lim yang bernama Yuda ya, yang dia tuh tanya sebenarnya sama Wawa, saya tuh sebagai kuasa hukumnya Agus, sampai sekarang tuh masih belum clear sebenarnya. Memang uang donasi Agus tuh dipakai buat Wawa bayar utang beneran atau enggak sih? Atau seperti apa ceritanya gitu? Padahal itu banyak sudah viral, sudah dibahas berkali-kali, tetapi tim kuasa hukum Agus ini malah mempertanyakan hal yang ngebuat posisi Wawa malah ngerasa nggak enak. Coba kita simak cuplikannya berikut ini, teman-teman. Nanti digoreng dengan. Enggak, gini saya jawab. Mohon maaf, Bang Yuda itu kan sebagai kuasa hukumnya Gus. Oke. Ya, kenapa hal seperti ini harus ditanya Kamal? Kan bisa cara pribadi. Oke. Wawa ini nanya sama Yuda ya. Kenapa harus ditanya di Komal, community yang di salah satu akun sosial media ya? Kenapa nanyanya di area publik begitu? Bahkan komentar-komentar netizen pun juga cukup tergiring gitu. Udah tahu itu hal yang sangat menyudutkan Wawa dan menjadi salah satu bagian permasalahan vital. Gara-gara itulah kasus ini terjadi. Yang ngebuat Novi cukup kecewa terhadap Agus. Nah, itu maksudnya. Oh iya. Nanti takut di konten ini. Iya dong. Takut di konten tadi ya? sama netizen. Nggak takut, memang udah biasa saya di kontennya nggak masalah. Tapi kan nanti jadi blunder. Semuanya jadi nggak jelas. Tapi penjelasannya beda-beda. Nanti kan dibilang masa kuasa hukum Agus nggak tahu dengan permasalahannya. Bang Yuda ada puasa nggak Bang Yuda? Izin Bang. Apa? Kalau Wawa sih bilang katanya nggak takut di konten ini karena sudah biasa. Tapi takutnya jadi malah blunder begitu. Terus dibilang nanti kasihan juga nih Bang Yuda, nanti dibilangin kok kuasa hukumnya tidak mengetahui hal tersebut. Aku yakin sih yang dilakukan oleh timnya Alvin Lim ini bukan tanpa perhitungan. Apakah ini adalah indikasi agar kembali ngebuat pro kontra, kontroversi di netizen, kemudian ada yang mengambil keuntungan di sini, mungkin dengan keributan, dengan apalagi istilahnya ya. Aku mencari kata-kata yang lebih halus gitu kan ya. Dengan keterpojokannya Wawa, nanti akan ada orang yang namanya makin besar di situ. Yang pasti bukan Wawanya, tapi yang lain begitu. Banyak. Bang Yuda ada di dalam kuasa nggak? Ada. Yuda Selatan ada. Ada. Oke. Nah Ada itu di maksudnya kuasa. Bang, karena Abang sudah masuk kuasa itulah harusnya perlu nanti bicara di rumahnya dari Agus saja. Iya, seharusnya kalau sudah jadi kuasa hukum berarti sudah tahu dong temanya itu seperti apa, masalah dan kasus yang ditangani itu seperti apa. Nggak perlu nanya di Komal gitu. Tuh, kata Wawa, nggak perlu nanya di koma kalau sudah menjadi kuasa hukumnya. Kan sudah tahu temanya itu atau hal-hal yang menjadi kontroversi sudah paham di sini kan ya. Jadi tahu karena juga nanti sidang juga akan terbuka kok, terbuka untuk umum. Ya, makanya Nah, ini kenapa Bang harus Yuda. ditanyakan di Komal? Boleh saya jawab. Gitu. Boleh saya jawab, Bang Yuda. Ini jawabannya. Jawabannya nanti di Enggak persidangan aja, Bang. panik, kenapa Pertanyaan itu. takut? Oh, kata Wawa, enggak panik, kenapa takut begitu. Tolong diatur mic-nya. Nah, sama biar kita biar branding, biar netizen ini semua rame gitu. Nah, Ini kita tanya biar branding, biar netizen ini rame gitu loh. boleh saya. Nggak peduli kita rame bang netizen. Itu makanya biar kita naik namanya. Kita maksudnya kita Biar kita naik namanya. Iya. Menurut aku sih teori dekonstruktif ya, yang mengatakan bahwa apa yang berusaha ditunjukkan biasanya adalah kebalikannya. Kalau timnya dari Agus ini, tepatnya dari Yuda ini bilang bahwa ini semua saya lakukan demi membranding diri agar lebih terkenal lagi, kemungkinan besar adalah kebalikannya gitu loh. Ada kayak strategi-strategi lain yang sedang dituju, karena
yang namanya orang perang gitu ya, nggak mungkin dong ngasih tahu strateginya secara gamblang di hadapan publik yang pasti bakal bisa dibaca. Aku masih memahami nih apa yang diusahakan di sini gitu. Terus ada lagi nih bagian berikutnya yang ngebuat Wawa dan juga timnya ngerasa heran dengan kelakuan salah satu timnya dari kuasa hukum Agus ini. Panik, Tidak kenapa pas panik? ditanyakan kepada Wawa. Tidak pas. Bisa dibacakan. Pertanyaan Baik, di itu bawah, nggak usah harusnya kepada Agus. Ya karena Agus yang bisa menjawab. Itu yang lain-lain itu nggak. Oke. Bagian ini menurut aku gini ya, Wawa memang punya peranan dalam kasus ini tuh cukup fundamental, teman-teman. Dalam hal adalah karena memang di bagian awal dia yang menjadi pemicu gitu loh untuk bayar utang rumahnya, bayar sekolah anaknya, 35 plus 8 juta. Tetapi di sisi lain kita juga kalau ngelihat data-data yang disampaikan oleh Novi di beberapa keterangan sebelumnya, bahwa ada beberapa transaksi lainnya selain buat dua hal tadi, kayak bayar cicilan motor, transfer ke sejumlah orang, kemudian juga ada pembelian ke sejumlah toko online. Nah, kalau aku tangkap di sini, kenapa Wawa kesannya adalah menjadi kayak public enemy gitu di Indonesia? Karena dia berusaha melindungi gitu loh, dia tidak jujur. Boleh dibilang bahwa kita kan nggak paham nih, Mas Anjas mungkin ya, kayak Agus juga alibinya. Kan saya nggak paham bagaimana cara menggunakan uang donasi tersebut. Mereka kesannya menyalahkan Novi. Kita nggak di briefing nih, bagaimana buat A, B, C, dan D-nya. Jadi Agus pikir uang yang sudah masuk ke rekening itu adalah milik Agus, jadi Agus pakai buat macam-macam itu. Kalau memang Agus nggak ngerti bagaimana cara memakai uang tersebut, tapi secara logika aja pada saat dia meminta bantuan Novi dengan sedemikian rupa terkumpul, ya harusnya kan nggak dipakai buat hal-hal tadi. Langsung gitu kalau banyak orang Indonesia atau aku pribadi gitu jadi Agus, aku bisa langsung pergi ke luar negeri gitu ya. Wah, sudah ada 1,5 miliar ini. Buruan deh buat A, B, C, dan D-nya aku coba ke rumah sakit di Singapura biar mendapatkan pelayanan yang maksimal. Kalau sebutan dari Pak Menteri adalah golden time-nya. Walaupun sudah ada ada analisa dari dokter di Jakarta sudah nggak bisa lagi. At least kan namanya manusia gitu, kalau punya optimis yang tinggi harus diusahakan ke situ. Tetapi kan tidak terjadi seperti itu, teman-teman. Dan yang dilakukan oleh timnya dari Agus, menurut aku mereka ini punya alasan yang kuat ya untuk ngebuat kasus ini semakin panjang. Alasannya sih menurut aku bukan karena mereka mau cari popularitas, menurut aku sih kayaknya nggak ke arah situ ya. Ada sesuatu hal yang sepertinya masih coba aku pahami apa tujuan mereka. Tetapi dengan dikatakan dari timnya Alvin Lim bilang bahwa udah wah nggak apa-apa intinya gitu ya, bahwa dibuka aja sekarang, toh nanti dalam persidangan itu juga akan terbuka, akan ketahuan semuanya. Nah, dia sudah mau ngebawa ini ke persidangan loh teman-teman. Karena untuk ke tahapan persidangan kan sebenarnya tidak harus sampai ke tahapan situ kalau sudah terjadi kayak mediasi perdamaian. Nah, ini kayak lain di bibir, lain dengan perbuatannya. Mereka kan selalu mengatakan bahwa udahlah kita damai-damai aja, kita nggak usah ribet A, B, C, dan D gitu. Tapi kok mereka sudah menyatakan bahwa kita bawa ini sampai ke persidangan gitu. Apakah ini ada hubungannya? Kenapa Agus, terus juga istrinya, serta kedua orang tuanya itu pindah ke apartemen salah satu temannya Farhad Abbas, yang Wawa bilang di sini bahwa kenapa Agus pindah ke sana karena diberi bantuan oleh salah satu temannya Farhad Abbas untuk pindah ke sana. Dia punya 2 apartemen, satu apartemennya kosong, jadi pindah ke sana begitu. Kok aku menilai ada strategi-strategi baru yang dilakukan? Apakah mungkin telah terjadi kayak kesepakatan-kesepakatan tertentu mungkin dengan Wawa, atau strategi-strategi tertentu yang aku lihat sekarang mereka bukan yang lugu-lugu banget. Ada sesuatu hal yang sedang dipersiapkan. Apakah ini adalah salah satu indikasi kenapa Densu juga mengatakan tidak mau lagi ikut campur dalam urusan Agus, kecuali kalau sudah mau damai baru nanti dipertemukan di mediasi. Ini sudah mulai banyak teka-tekinya, karena jangan sampai, hati-hati ya, kepleset gitu nanti kayak RD Lau gitu kan ya, yang sudah berkata begitu kasar dan juga
habis-habisan nyerang Novi, kemudian ujung-ujungnya ngerasa dia ditumbalkan. Jangan sampai seperti itu. Nggak ada hubungannya, Wawa itu orang lain. Mau diterima dari mana? Dari mana? Saya nanti kan si Wawa juga di pengadilan. Ya kan dari Agus keterangannya, ya kan? Nah, semua muara dari Agus. Iya. Ketika Agus mengatakan, iya saya gunakan buat ini, selesai sudah. Ada buktinya. Maksudnya Wawa bisa jawab, enggak, udah kan gitu. Ya, Tidak. maksud saya, kalau ini pengadilan beda, karena posisinya memang sebagai saksi. Di pengadilan ini bicara ini. Kalau kita jujur, mau dibawa kemanapun, mau dikawal, mau dimanapun itu nggak apa-apa. Dan ini Sebenarnya bukan jujur, bukan jujur, Bang. dari awal Bang Judah. Bukan jujur, tidak jujur. ini Uang itu berasal dari rekening Agus. Nah, jadi si Jude juga masih terus ngejar ke Wawa buat menjelaskan poin-poin uang yang dipakai buat apa aja. Karena menurut aku ya, sepertinya Jude sudah tahu transferannya Agus tuh kemana aja. Dan dia juga tahu sepertinya bahwa Wawa belum menyampaikan kejujuran sih. Sama kan waktu dulu Novi juga pernah bilang, waktu awal-awal kasus ini viral ya, bahwa Novi kan bilang begini, sebenarnya kami tuh sudah tahu uangnya itu ditransfer buat apa aja, tetapi kami kecewa pada saat mereka podcast atau diwawancara media, terutama Wawa, tidak menyampaikan kejujurannya. Yang baru dia akui sekarang, ya baru 2 hal sebenarnya. Uangnya dibayar buat transfer bayar utang rumah 35 juta, dan transfer sekolah anaknya Wawa 8 juta. Tetapi yang lain-lain ini aku yakin Jude sudah mengetahui dari print out data-data, tetapi dia pengen mancing Wawa untuk berbicara jujur di sini. Tetapi Wawa sepertinya enggan menanggapinya, justru kesannya kok begitu, malah tim saya sendiri yang menyerang saya begitu. Udah Agus urusannya. Kalau kita bertanya pada A, B, C, D, itu privasi seseorang. Gitu loh. Etis. Tidak etis. Saya mohon maaf kepada Bang Yuda. Saya rasa untuk pertanyaan seperti itu mungkin bisa Bang Yuda masuk ke grup atau DM. Aku rasa ada strategi baru di sini teman-teman. Tapi aku yakin ya, pertanyaan itu kan tidak melulu pengen tahu jawabannya, tetapi pertanyaan tuh ada indikasi bahwa pengen menjatuhkan, atau pengen ngebuat panas, atau pengen nggak tahu tujuannya apa. Karena zaman sekarang itu kita nggak bisa hanya percaya apa yang terlihat atau yang tersampaikan, tapi juga kita harus memahami apa yang tersirat dari bahasa-bahasa yang bukan bahasa kata-kata teman-teman. Oke, sementara itu dulu yang bisa aku update. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa semuanya. Bye.